Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi-Nya, kita lanjutkan lagi pembahasan kita dari kitab Kashfus Syubuhat, yang mana dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jawaban secara rinci dari syubhat-syubhat yang ada. Qala al-muallif rahimahullah: wa ammal jawabul mufassal fa inna a'da' Allah lahum i'tiradatun katsirah ala dinir rusuli yasudduna biha an-nasu an. Adapun jawaban secara rinci atas syubhat yang ada, ya, maka sesungguhnya musuh-musuh Allah itu memiliki banyak bantahan, ya, atas agama para rasul. Ya, ketika para rasul itu diutus oleh Allah kepada mereka untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah saja, maka mereka membantah, ya, dakwah rasul tadi, dan mereka memiliki banyak alasan, yang mana alasan-alasan tersebut menjadikan mereka itu terhalang untuk mendapatkan hidayah dan juga menghalangi manusia dari mendapatkan hidayah. Minha qauluhum, di antaranya adalah ucapan mereka. Ini syubhat yang pertama yang mereka lemparkan. Mereka mengatakan, nahnu la nusyriku billah, bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadurru illa Allah wahdah la syarika lah, wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wa la darran fadlan an Abdul Qadir aw ghairihi. Kami ini tidak menyekutukan Allah, bahkan kami bersaksi bahwasanya tidak ada yang bisa menciptakan, tidak ada yang bisa memberikan rezeki, tidak ada yang bisa memberikan manfaat ataupun madarat kecuali Allah saja. Ya, itu keyakinan kami. Ya, dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ini. Ya, kami tidak meyakini di sana ada pencipta selain Allah. Kami enggak meyakini di sana ada yang bisa memberikan rezeki selain Allah. Tidak. Dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dia tidak bisa memberikan manfaat, ya, untuk dirinya sendiri, dan juga tidak bisa memberikan madarat, ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani atau yang lainnya, ya, kami mengakui bahwasanya mereka ini tidak bisa memberikan manfaat. Walakin ana mudznib, ya, akan tetapi saya ini adalah orang yang banyak dosanya. Was-salihuna lahum jahun 'indallah, sementara orang-orang saleh itu mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. Wa atlubu minallahi bihim, dan saya memohon kepada Allah melalui mereka. Nah, ini syubhatnya, ya. Syubhatnya kami ini bersaksi bahwasanya Allah lah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, memberikan manfaat, ya, menolak madarat, itu hanya Allah saja yang bisa melakukannya, ya. Dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW, ya, dengan sendirinya tidak bisa memberikan manfaat atau madarat kalau tidak ada izin dari Allah.
Terlebih lagi Syekh Abdul Qadir Jailani atau yang lainnya, mereka semua tidak memberikan madarat, ya, kecuali tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat kecuali dengan izin Allah. Nah, hanya saja saya ini adalah orang yang banyak dosanya dan gak mungkinlah saya langsung minta kepada Allah, ya. Makanya saya minta kepada Allah melalui mereka. Jadi saya mintanya tetap kepada Allah, tapi melalui perantara mereka. Kenapa harus melalui perantara mereka? Karena mereka adalah orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia dan mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami minta kepada Allah melalui mereka. Ya. Ini syubhat nih. Apakah yang seperti ini disebut syirik? Masa seperti ini disebut syirik? Ya, apa jawabannya? Fajawibhu bima taqaddama wa huwa anna alladhina qatalahum Rasulullah sallam muqirruna bima dzakarta wa muqirruna anna awthanahum la tudabbiru syai'an wa innama aradu al-jaha wasyafa'ah wa qra' alaihi ma dzakara Allah fi kitabih wa waddihhu. Jawabannya, jawablah dengan jawaban yang sudah pernah kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya semua yang Anda tetapkan untuk Allah itu juga dahulu ditetapkan oleh orang-orang kufar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yakni menetapkan bahwasanya Allah lah yang menghidupkan, yang mematikan. Nah, itu juga ditetapkan oleh orang-orang kufar dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hal ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nah, di antaranya adalah di dalam surat Yunus, ya, yang pernah kita sebutkan sebelumnya, Al-Mu'minun dan yang lain-lainnya. Ya, dan yang lain-lainnya yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik dahulu mereka mengakui dan menetapkan bagi Allah seperti apa yang kalian sebutkan tadi, bahwasanya Allah lah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, ya, yang memberikan rezeki. Ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi mereka orang-orang musyrik yang dahulu mengakui, ya, tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, ternyata pengakuan mereka ini tidak cukup menjadikan mereka sebagai orang muslim, menjadikan diri mereka ini jadi maksum darahnya dan hartanya. Ya. Nah, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tentang pengakuan orang-orang musyrik, ya, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Allah berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Katakanlah, milik siapakah, ya, bumi itu dan apa yang ada di dalamnya jika kalian memang orang-orang yang mengetahuinya. Sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan milik Allah. Qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arsyil 'azim. Ya, katakanlah siapakah Rabb semesta, ya, Rabb langit yang 7 dan juga Rabb al-Arsy yang agung. Sayaquluna lillah, mereka mengatakan, ya, itu semua milik Allah. Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi. Ya, tanya lagi, siapakah yang ada di tangannya, ya, kerajaan segala sesuatu, ya, kepemilikan segala sesuatu, dan dia yang memberikan perlindungan dan tidak perlu untuk dilindungi. Ya, jika kalian memang orang-orang yang mengetahui, sayaquluna lillah, ya, mereka akan mengatakan itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya. Dalam surat Yunus misalnya, ya, yang sebelumnya sudah kita bahas juga, Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, amma yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amra." Fasayaquluna Allah, ya, faqul afala tattaqun. Tanya kepada mereka, wahai Muhammad, katakan padanya,
siapakah yang telah memberikan rezeki pada kalian dari langit dan bumi, dan siapa yang telah menciptakan pendengaran, penglihatan, siapakah yang menghidupkan dari kematian dan mematikan dari kehidupan, dan siapakah yang mengurus segala urusan itu, ya, mereka akan mengatakan Allah. Jadi apa yang Anda lakukan, apa yang Anda yakini tentang Allah Subhanahu wa taala juga diyakini oleh orang-orang musyrik pada zaman Nabi SAW. Dan apakah yang membuat mereka tetap dihukumi sebagai orang-orang musyrik? Ya, yang membuat mereka dijadikan atau dihukumi sebagai orang-orang musyrik karena mereka meminta, ya, syafaat kepada orang-orang yang sudah mati tadi. Sama dengan apa yang Anda katakan, ya. Nah, jadi mereka beribadah kepada berhalanya itu adalah dengan meminta syafaat, ya, karena orang-orang yang sudah meninggal dunia ini mereka punya kedudukan di sisi Allah, ya, sehingga mereka pun beribadah kepada Allah melalui berhala-berhala atau melalui sesembahan-sesembahan mereka. Allah berfirman dalam surat Yunus, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah, yaitu sesuatu yang tidak bisa memberikan madarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Dan ketika mereka beribadah, mereka ngeles. Apa kata mereka? Haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. yakni kami ini minta kepada orang-orang tersebut karena mereka adalah orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah, dan mereka nanti akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Ya, sama dengan apa yang Anda katakan tadi. Ya. Nah, dalam surat Az-Zumar ayat 3 Allah berfirman tentang jawaban orang-orang musyrik ketika mereka disuruh beribadah kepada Allah saja, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami ini tidak beribadah kepada mereka karena kami meyakini mereka itu bisa menciptakan, menghidupkan, mematikan, tidak. Tapi kami ini hanya sekedar ingin dari mereka supaya mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jawaban orang-orang musyrik pada zaman Nabi SAW persis seperti yang dikatakan Anda tadi, ya. Nah, maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah langsung, tidak melalui perantara seperti ini, tidak meminta syafaat kepada orang yang sudah meninggal dunia, ya. Nah, Taib. Ada yang mengatakan, ya, kalau sudah meninggal dunia nggak boleh, tapi kenapa kalau masih hidup boleh? Ya. Nah, kalau masih hidup boleh, setelah meninggal dunia juga boleh. Wah, ini nggak paham masalahnya. Ya, karena orang yang sudah mati dengan orang yang sudah hidup jelas berbeda. Zamannya berbeda, kemudian alamnya berbeda, dan hukumnya sudah berbeda, ya. Maka yang tadinya boleh ketika masih hidup, maka tidak boleh setelah meninggal dunia. Nah, dan ayat-ayat Al-Quran telah menjelaskannya, ya, dan telah menjelaskannya. Dan ini termasuk syubhat, ya, syubhat yang ada pada mereka. Baik, ya, fa in qala, jika dia mengatakan hadhil ayatu nazalat fi man ya'budul asnam. Ayat-ayat yang Anda sebutkan tadi, ya, ini jawab bantahan dari mereka, mengatakan ayat-ayat yang Anda sebutkan tadi itu kan ayat-ayat yang turun untuk orang-orang yang menyembah berhala. Kaifa taj'aluna as-salihina mithla al-asnam am taj'aluna al-anbiya'a asnaman? Bagaimana Anda ini kok menjadikan orang-orang soleh itu sebagai berhala, atau menjadikan para nabi itu sebagai berhala? Ya, mereka itu mintanya kan kepada berhala. Kalau saya kan minta kepada orang soleh, minta kepada nabi. Masa sama berhala dengan nabi? Ya. Maka jawabannya kita jawab dengan ayat-ayat tadi, kita jelaskan, ya, lebih, ya. Naam, antum menetapkan enggak kalau orang-orang musyrik dahulu mereka meyakini rububiyah Allah? Kalau jawab enggak, berarti antum belum tahu ayatnya. Kita sebutkan ayatnya, ya, dalam surat Yunus tadi dan surat Al-Mu'minun. Di antaranya banyak, ayatnya banyak, tapi di antaranya itu ayat-ayat ini menyebutkan kalau orang-orang musyrik dahulu itu mereka menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala.
Kalau mereka mengatakan, oh ya, kami mengakui, ya orang-orang musyrik dahulu mereka menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terus apa yang membuat mereka kok dihukumi sebagai musyrik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Oh, karena mereka menyembah berhala. Ya. Berhala seperti apa? Oh, berhala ya patung misalnya. Baik. Patung-patung tersebut, ya, apakah nanti kalau itu batu misalnya, apakah mereka berpikir kalau batu itu bisa memberikan syafaat? Ya, kan nggak mungkin. Yang bisa memberikan syafaat itu siapa? Ya orang soleh. Karena mereka juga tahu orang soleh itu yang seperti apa. Ya, orang soleh yang menurut mereka bisa memberikan syafaat. Karena sebelum Nabi SAW diutus, di sana juga banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan syariat nabi-nabi sebelumnya. Ada yang beribadah kepada Allah dengan syariat Nabi Isa yang Nasara, ya, ada yang beribadah kepada Allah dengan syariat Nabi Ibrahim. Nah, jadi mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka ya mengakui ada orang-orang soleh dan mereka mengetahui orang soleh itu seperti apa. Nah, kemudian orang-orang soleh tadi dimintai syafaat oleh mereka. Orang-orang soleh tadi dimintai syafaat oleh mereka. Nah, jadi Anda tidak bisa membedakan antara asnam, ya, antara berhala-berhala yang dijadikan sesembahan oleh orang-orang musyrik dengan apa? Dengan orang-orang soleh yang mereka dahulu juga minta kepada orang-orang soleh tadi syafaat. Nah, orang-orang musyrik dahulu tidak hanya menyembah patung saja, ada yang minta kepada orang saleh yang sudah meninggal dunia atau makhluk-makhluk Allah yang saleh yang lainnya seperti malaikat, ya. Naam, yang ghaib, kemudian para nabi yang sudah meninggal dunia. Ini dahulu juga dimintai oleh orang-orang musyrikin. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walakin arada yufarriqa baina fi'lihim wa fi'lihi. Akan tapi dia hanya ingin beralasan dengan alasan tadi, dia ingin membedakan antara perbuatan orang-orang musyrikin dahulu dengan perbuatannya. Orang musyrik dahulu kan menyembah berhala, patung-patung. Kalau saya enggak, saya minta pada orang saleh, ya. Naam. Fadhkur lahu anal kufar minhum man yad'ul asnam. Maka katakan kepadanya bahwasanya orang-orang musyrik dahulu itu macam-macam. Ada yang menyembah berhala, wa minhum man yad'ul auliya, dan di antara mereka juga ada yang meminta kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia atau wali-wali Allah yang gaib, ya, seperti malaikat. Naam, Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, ya, ulaika alladziina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Ulaika, mereka itu orang-orang musyrik, ya, alladzina yad'un, yang mana orang-orang musyrik itu berdoa. Ulaika di sini adalah para wali Allah. Ya, mereka itu yaitu para wali Allah, para malaikat, para nabi, ya. Alladzina yad'un, yang mana orang-orang musyrik itu dahulu meminta kepadanya. Ya, para wali Allah ini itu para malaikat, atau para nabi, orang-orang saleh, yang mana orang-orang musyrikin dahulu itu meminta kepadanya. Wali-wali tadi. Wali-wali itu sendiri yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Setiap harinya mereka disibukkan, ya, untuk beribadah, mencari ibadah, yang melakukan ibadah, ya, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari wasilah yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Wasilah di sini maksudnya ibadah. Mereka ini tiap harinya sibuk, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala demi menjadi hamba yang paling dekat, ya. Nah, di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahasanya dalam surat Al-Isra ayat 57 ini, orang-orang musyrikin dahulu ada juga yang meminta kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang musyrikin dahulu ada juga yang meminta
kepada wali-wali Allah SWT. Jadi orang musyrik dahulu itu tidak hanya orang-orang yang menyembah berhala, patung-patung, tapi juga ada di antara mereka yang menyembah atau meminta kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang berdoa kepada Isa ibnu Maryam, ya, dan juga kepada ibunya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 75 sampai 76, "Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah." Dan tidaklah Al-Masih itu, ya, ibnu Maryam, melainkan hanya seorang rasul yang telah diutus rasul-rasul sebelumnya, ya, yang telah mendahulunya rasul-rasul yang lainnya. Wa ummuhu siddiqah, dan ibundanya adalah wanita yang jujur. Kana ya'kulani at-ta'am, keduanya itu makan makanan, jadi bukan Tuhan. Karena kalau Tuhan itu enggak makan makanan. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat tsumma anzur anna yufakun. Lihatlah bagaimana kami telah menjelaskan bagi mereka ayat-ayat kami, kemudian lihat lagi bagaimana mereka bisa dipalingkan. Qul, katakanlah, ata'buduna min dunillahi ma la yamlaku lakum dharra wa la naf'a. Katakan wahai Muhammad, apakah kalian beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak memiliki bagi kalian madarat maupun manfaat? Wallahu huwas samiul alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Muhammad disuruh bertanya pada orang-orang Nasara, apakah kalian beribadah kepada sesuatu, ya, selain Allah yang tidak memiliki madarat dan juga manfaat? Ya, karena orang-orang Nasara mereka itu beribadah kepada Nabi Isa, meminta kepada Nabi Isa, ya. Dan juga, yakni maksudnya kalau dahulu ada orang-orang yang menyembah Nabi, maka zaman sekarang juga kan ada orang-orang yang menyembah Nabi, dan itu dikatakan sebagai musyrik, ya, dikatakan sebagai musyrik. Ya, jangan dikatakan, ini kan orang-orang Nasara bukan kami. Ini orang-orang Nasara dahulu ada yang minta kepada Nabi, ya, ada minta perlindungan kepada Nabi Isa, minta perlindungan kepada Nabi, kepada ibundanya, minta rezeki kepada Nabi Isa, minta rezeki kepada ibundanya, ya, atau melalui perantara mereka. Nah, ya. Jadi orang musyrik itu macam-macam, enggak hanya yang menyembah berhala, ada juga yang menyembah apa? Nabi, menyembah wali-wali Allah SWT. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat 40, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an." Pada hari Allah mengumpulkan mereka semua. Thumma yaqulu lil malaikah, kemudian Allah bertanya pada malaikat, "Aha ulai iyyakum kanu ya'budun?" Apakah mereka-mereka ini dahulu yang menyembah kalian? Apakah mereka-mereka ini dahulu yang menyembah kalian? Allah bertanyanya pada para malaikat tentang orang-orang yang dahulu ini mereka itu menyembahnya, ya, ketika di dunia. Qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim. Kata malaikat, ya, maha suci engkaulah Tuhan kami, bukan mereka. Ya. Bal kanu ya'budunal jin. Para malaikat mengingkari perbuatan ini. Bal kanu ya'budunal jin, bahkan mereka itu menyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, yang kebanyakan mereka itu beriman kepadanya. Ya. Nah, jadi ada orang-orang menyembah malaikat, tapi malaikat sendiri itu mengingkarinya. Karena pertama, malaikat tidak pernah meminta kepada manusia untuk menyembahnya. Yang kedua, karena mereka setiap saatnya disibukkan dengan ibadah, sehingga mereka ini tidak punya waktu untuk memikirkan selain ibadah. Ya, tidak punya waktu untuk mendengarkan orang yang meminta kepadanya, ya, karena mereka itu hanya sibuk dengan ibadah kepada Allah SWT, sehingga ketika dia tanya dengan pertanyaan seperti ini, malaikat mengingkarinya, mengatakan, subhanak, maha suci engkau, ya, maha suci engkau, anta waliyun, engkau lah Tuhan kami. Na'am, min dunihim, ya, selain mereka. Baik. Jadi ini pengingkaran malaikat. Kenapa malaikat ditanya seperti itu? Karena dahulu ada yang menyembah malaikat, ya, ketika di dunia. Maka nanti Allah bertanya pada malaikat, ya, nanti di yaumul qiyamah Allah bertanya pada malaikat, dan malaikat akan mengingkarinya. Dan juga ini dalam surat Saba ayat 40. Kemudian al-mu'allif menyebutkan, dan juga firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 116,
wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah bertanya pada Nabi Isa nanti, ya, Allah sebutkan ya tentang nanti kejadian nanti di yaumul qiyamah. Allah bertanya pada Nabi Isa, wahai Isa, putranya Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, hei manusia, jadikanlah saya dan ibu saya sebagai dua Tuhan selain Allah. Ya, jadikan saya dan ibu saya juga Tuhan yang lain selain Allah. Ya, qala subhanaka. Maka Nabi Isa menjawab, maha suci engkau. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak layak bagi saya untuk mengucapkan sesuatu yang tidak ada berhak, ya, tidak ada hak saya di dalamnya. In kuntu qultuhu faqad alimta. Jika memang saya pernah mengatakannya, pastilah engkau sudah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sementara saya tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nah, ini pengingkaran Nabi Isa. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa tentang hal ini karena memang dahulu ada yang menyembah Nabi Isa. Kesimpulannya bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka bukan hanya orang-orang yang menyembah berhala saja. Naam, ada orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Sampai saat ini pun ada orang-orang yang menyembah berhala. Naam, tapi hatta misalnya orang-orang musyrik yang saat ini menyembah berhala, apakah karena mereka meyakini bahwa batu-batu tadi yang dijadikan sebagai berhala, patung-patung tadi, itu mereka bisa hidup, bisa memberikan apa? Manfaat, madarat? Tidak. Hatta orang-orang sekarang yang menyembah berhala, mereka meyakini bahwasanya berhala ini adalah apa? Boleh dikatakan ini perwakilan dari Tuhan fulan. Misalnya Dewi Fulana, ya, Dewi Sri, Dewi ini. Ini kan hakikatnya ada. Menurut mereka maksudnya, ya. Nah, tapi kemudian dibikinlah patungnya. Ya, dibikinlah patungnya. Mereka meyakini ada yang namanya Dewi Fulan, Dewa Fulan. Ya, kemudian dibikinlah patung mereka, kemudian diibadahi. Jadi mereka maksudnya itu bukan beribadah kepada patung tadi, tapi beribadah kepada dewa-dewa yang mereka yakini. Kemudian dewa-dewa tadi mereka bentuk menjadi apa? Patung. Nah, begitu juga ya, jadi sama saja apakah itu menggunakan perantara patung atau langsung minta kepada dewanya, sama saja itu musyrik. Kalau misalnya dia nggak punya patung tapi dia langsung minta kepada dewa-dewa yang mereka yakini ada, ya, atau dewi-dewi yang mereka yakini ada, tetap saja itu musyrik walaupun tidak pakai patung. Nah, begitu juga orang-orang yang minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini juga musyrik. Baik. Faqul lahu a'rafta anna Allah kaffara man qasada al-asnam wa kaffara aidan man qasada as-salihin wa qatalahum Rasulullah sallam. Apakah engkau, katakan padanya, apakah engkau tahu bahwasanya Allah itu mengkafirkan semua orang yang menginginkan berhala itu, beribadah kepada berhala itu. Begitu juga Allah mengkafirkan orang-orang yang menginginkan orang-orang saleh, ya, untuk dijadikan sebagai perantara. Nah, kemudian Rasulullah SAW memerangi mereka karena perbuatan tersebut. Fa in qala al-kuffar yuriduna minhum. Jika mereka menjawab lagi, orang-orang kafir dahulu karena memang langsung meminta, tertuju permintaan mereka itu tertuju kepada berhala tadi. Orang-orang kufur dahulu itu kan memang permintaan mereka langsung tertuju kepada berhala-berhala tadi. Yani mereka meyakini berhala ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat. Makanya mereka minta kepada berhala tadi. Ya, itu kan orang-orang kafir dahulu seperti itu. Wa ana asyhadu anna Allah huwa an-nafi ad-dar al-mudabbir. Sementara saya bersaksi bahwasanya yang bisa memberikan manfaat, memberikan mudarat, ya, kemudian yang mengurus segala urusan ini Allah Subhanahu wa taala. Saya bersaksi itu.
La uridu illa minhu, dan saya tidak berharap sesuatu pun kecuali dari Allah saja. Was-salihuna laisa lahum minal amri syai'. Orang-orang saleh tadi, saya yakin mereka itu tidak memiliki sesuatu pun. Walakin aqsiduhum arju minallah syafa'atahum. Akan tetapi saya menginginkan orang-orang saleh tadi karena saya ingin mendapatkan syafaat mereka. Ya, jawaban mereka lagi. Nah, bedalah orang musyrik dengan saya. Apa yang saya lakukan? Orang musyrik itu minta kepada berhala karena mereka memang meyakini berhala ini bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Sementara saya tidak. Saya meyakini yang bisa memberikan manfaat atau madarat hanya Allah saja. Akan tetapi saya menginginkan orang-orang saleh tadi karena saya ingin mendapatkan syafaat mereka. Ya. Waqra alaihi, maka jawabannya, apa yang antum katakan ini persis seperti yang dikatakan orang-orang musyrik dahulu. Ya akhi, tahu enggak antum, ucapan antum ini persis seperti yang diucapkan orang-orang musyrik pada zaman Nabi. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah merekam dan mengabadikan ucapan mereka ini. Ketika mereka disuruh langsung beribadah kepada Allah, mereka mengatakan, kami hanya ingin syafaat mereka saja. Kami tidak meyakini mereka ini bisa memberikan madarat, bisa memberikan manfaat. Ya, tidak. Kami hanya ingin syafaat mereka saja. Ini jawaban orang-orang musyrik pada zaman Nabi SAW. Dan jawaban tersebut oleh Allah direkam dan diabadikan, supaya orang-orang yang punya alasan ini tahu jawabannya itu gak jauh beda, bahkan sama persis dengan jawaban orang-orang musyrik dahulu. Dan perbuatan ini adalah perbuatan syirik. Ya. Apa yang Allah katakan dalam surat Az-Zumar tadi, tadi kita di awal kita sebutkan. Dalam surat Az-Zumar ayat 3 Allah berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya." Ya, lihat kalimat pertama. "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya." Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhannya. Ya, Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang ini menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhannya. Apa alasan mereka? Ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka karena kami meyakini mereka ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan madarat. Tidak sama sekali. Kami tidak beribadah kepada mereka, ya, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali hanya sekedar, ya, supaya mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu saja yang kami inginkan. Kami enggak minta pada mereka rezeki, kami tidak minta pada mereka supaya melindungi kami dari madarat, tidak. Kami hanya ingin supaya orang-orang saleh ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya, karena mereka ini orang-orang yang sudah berjasa kepada kami dengan mendekatkan diri kami kepada Allah SWT, maka kami rawat mereka. Ya, kami muliakan mereka. Nah, ya, dimuliakan sampai pemuliaannya itu menyelisih syariat kadangnya. Karena memuliakan orang-orang saleh tadi itu sudah kelewat batas. Pertama, dengan minta kepada mereka ini sudah enggak benar. Yang kedua, dengan membangun kuburan mereka juga sudah enggak benar. Yang ketiga, dengan memakmurkan kuburan mereka sudah enggak benar. Semuanya penyelisihan terhadap syariat. Ya, karena awal dari kesalahan, yaitu ingin meminta syafaat. Ya, ketika mereka meyakini bahwasanya orang-orang saleh ini bisa memberikan syafaat pada mereka, akhirnya mereka merasa merasa hutang budi karena kesolehan ini. Lalu mereka ingin bayar hutang budinya dengan apa? Dengan cara merawat kuburannya. Merawatnya bagaimana? Dibangun kuburannya, dikasih wangi-wangian. Ternyata yang ingin memuliakannya banyak, akhirnya dibangun, ya, tempat untuk ibadah di situ. Ya, ada yang menjaganya, ada yang mengurusnya. Ini semua adalah bentuk penyelisihan terhadap syariat. Pelanggaran-pelanggaran banyak terjadi di situ gara-gara memang asalnya sudah salah. Asalnya sudah salah. Ya, antum lihat saja bagaimana kuburan-kuburan yang diagungkan oleh manusia. Ya, sebagian kuburan tadi jauh lebih bagus
daripada musola-musola yang ada di kampung-kampung, ya jauh lebih ramai daripada masjid-masjid yang ada di kampung, ya. Nah, lebih wangi, lebih terawat daripada masjid-masjid yang ada. Waliyadzubillah. Ya. Ini surat Az-Zumar ayat 3. Kemudian dalam surat Yunus ayat 18, ya. Mereka mengatakan wa yaquluna haula'i syufa'ana wa 'indallah. Nah. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka mengatakan, ya, bahwasanya berhala-berhala ini, ya, orang-orang saleh ini yang mereka ibadahi, merekalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah, ya, di sisi Allah. Ini jawaban orang-orang musyrik ketika mereka disuruh oleh Nabi Muhammad SAW supaya beribadahnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui perantara, tidak beribadah kepada selainnya. Maka mereka ngeles mengatakan, ya, haula'i syufa'auna 'indallah. Naam, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Di awal ayat ini Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Naam, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya bagi mereka dan tidak pula bisa memberikan manfaat pada mereka. Naam, mereka pun ngeles dengan mengatakan wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini adalah yang akan memberikan syafaat pada kami di sisi Allah, menolong kami nanti di sisi Allah. Ya, menolong kami dengan menyampaikan hajat kami kepada Allah. Ya, tidak langsung mereka. Ya. Naam. Wa'lam anna hadhihi asy-syubah ats-tsalatsa hiya akbaru ma 'indahum. Ketahuilah bahwasanya ketiga syubhat ini itu syubhat yang paling besar bagi mereka. Fa idza 'arafta anna Allah waddahaha fi kitabih wa fahamtaha fahman jayyidan fama ba'daha aisaru minha. Dan jika engkau mengetahui bahwasanya Allah telah menjelaskannya sejelas-jelasnya dalam kitabnya, dan kau pun memahami dengan baik, maka syubhat yang lain jauh lebih mudah untuk Anda patahkan. Ya, maka sebisa mungkin ayat-ayat yang Allah jelaskan tentang syubhat ini kita hafal, ya, dan kita tahu paling tidak letak-letaknya di dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga kalau tiga syubhat ini kita sudah memahaminya dengan baik dan kita mengetahui bantahannya, maka untuk syubhat yang lainnya jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Karena syubhat yang lainnya, ya, itu pertama tidak ada dalilnya sama sekali bersama mereka. Nah, lebih kepada perasaan, maka perasaan syubhat yang lainnya, ya. Nah, tapi ketiga syubhat inilah yang paling kuat dan banyak orang yang terfitnah karena syubhat-syubhat ini, terutama orang-orang yang masih awam, ya, banyak terfitnah. Ya. Maka alangkah bagusnya kalau misalnya kita mengetahui tiga syubhat ini, kemudian kita menghafal dalil-dalil, ya, yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an Karim tentang ketiga syubhat ini dan bantahannya. Ya, paling tidak untuk melindungi diri kita dari syubhat seperti ini, melindungi keluarga kita dan melindungi kaum muslimin, ya, yang mau untuk mendengarkan, ya, penjelasan ini. Nah, dan orang-orang yang ada di dalam hatinya keikhlasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuknya kepada orang-orang yang ikhlas, ya, yang betul-betul ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan dengan dalil. Bukan mencari dalil untuk menolong mazhabnya saja. Bukan mencari dalil untuk menolong pendapatnya. Bukan mencari dalil untuk menolong bid'ahnya, tapi dia ikhlas, betul-betul yakin saya ingin beribadah kepada Allah sebenar-benarnya. Ya, karena kalau niat awalnya sudah salah, maka susah untuk menerima hidayah. Niat awalnya cari dalil itu hanya ingin menguatkan
bid'ah yang dia lakukan. Kalau tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, cari yang lain. Mungkin dengan perasaan, mungkin dengan kisah-kisah yang khurafat, kisah-kisah yang tidak ada dalilnya, atau mungkin berbohong, ya, dengan mengatakan di sana ada dalil, di sana ada dalil, tapi ternyata tidak ada. Yang karena memang niat awalnya sudah tidak benar. Kalau niat awalnya ikhlas, betul-betul ingin mencari ya cara yang paling Allah ridhai dalam beribadah kepadanya, dan dia akan tunduk kepada dalil tersebut, maka insyaallah dia akan dapatkan dalil. Allah akan berikan petunjuk kepadanya, Allah akan selamatkan hatinya, Allah akan pertemukan dia dengan orang-orang yang juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, ya, dan benar. Naam, karena Allah firman, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Naam, di sini pentingnya kita apa? Menjaga keikhlasan hati. Dan ketika kita mencari dalil itu, jangan sampai ada keinginan dalil yang kita cari itu untuk menguatkan madhab kita, untuk menguatkan pendapat kita, apalagi menguatkan kebid'ahan yang kita lakukan. Wala'iyadzubillah. Tapi carilah dalil karena Anda ingin beribadah kepada Allah dengan cara yang paling benar, dengan cara yang paling Allah ridhai. Maka dengan demikian Anda akan tunduk kepada dalil dan akan meninggalkan sesuatu yang bertentangan dengan dalil. Ya. Nah. Baik. Ini ketiga syubhat, ya, yang paling besar yang dikatakan oleh mereka orang-orang yang terkena syubhat ini. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah itu melindungi kita dan kaum muslim dari syubhat ini. Ya. Jadi kita ringkas lagi, ya, bahwasanya al-muallif di sini menyebutkan 3 syubhat yang paling besar yang dimiliki mereka-mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syubhat yang pertama, ya, mereka mengatakan kami ini bersaksi bahwasanya Allah itulah Zat yang maha kuasa, yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur alam semesta ini. Kami yakin itu. Dan kami juga meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan dia tidak bisa memberikan manfaat maupun mudarat dengan sendirinya tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi selain Nabi Muhammad, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Badawi dan lain-lain, ya, mereka gak akan bisa memberikan manfaat. Nah, hanya saja mereka ini adalah wali-wali Allah yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami ingin beribadah kepada Allah lewat perantara mereka, supaya mereka ini menyampaikan hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Ya, maka jawabannya di dalam Al-Qur'an sudah disebutkan, ya, bahwa apa yang Anda lakukan ini dahulu juga dilakukan oleh orang-orang musyrik. Bahwa apa yang Anda yakini tentang Allah dari rububiyahnya itu juga diyakini oleh orang-orang musyrik. Ya, dalilnya kita sebut tadi dalam surat Al-Mu'minun, ya, dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-85 sampai 89. Naam, dan juga surat apa? Di awal-awal ini, dan juga surat Yunus, ya. Nah, Allah juga sudah menyebutkannya. Surat Yunus ayat yang ke-31, Qul may yarzuqukum minas samai wal ard, sampai akhir ayat. Ini pengakuan orang-orang musyrik. Jadi mereka mengakui bahwasanya apa? Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, itu juga diyakini oleh orang-orang musyrik. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang musyrik sehingga diutus kepada mereka Nabi Muhammad SAW supaya meluruskan ibadah yang mereka lakukan? Karena mereka, ya, meminta syafaat kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan madarat maupun yang memberikan manfaat, dan mereka mengatakan, ya, mereka ini yang mereka ibadahi, ya, orang-orang musyrik ibadahi adalah orang-orang yang akan bisa memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah.
Tidak, orang musyrik ya mereka ketika minta kepada berhala-berhala tadi, kepada sesembahan mereka ini, bukan karena meyakini sesembahan ini bisa memberikan manfaat atau madarat, tidak. Tapi karena mereka ingin mendapatkan syafaat dari orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia, yang kemudian patung-patungnya mereka itu dibikin patungnya. Mereka membuat patung-patung orang saleh tadi. Ya, sebagai perwakilan ya, kalau boleh dikatakan seperti itu. Jadi sama apa yang Anda lakukan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua, ya, atau kita katakan juga, memang orang-orang saleh tadi ini punya kedudukan di sisi Allah. Tapi kedudukan mereka itu hanya bermanfaat untuk mereka sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, kedudukan mereka di sisi Allah itu hanya bermanfaat untuk diri mereka sendiri, ya, bukan untuk orang lain. Nah, ya, karena yang bermanfaat untukmu adalah amalmu saja. Ya, yang bermanfaat untukmu adalah amalmu dan juga kedudukanmu di sisi Allah itu bagaimana. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal ini di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 134. Allah berfirman, "Tilka ummatun qad khalat, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, wa la tus'aluna amma kanu ya'malun." Ya, itu adalah umat-umat yang telah berlalu. Bagi umat-umat tersebut apa yang mereka usahakan, dan bagimu apa yang kamu usahakan. Jadi kamu itu hanya mendapatkan apa yang kamu usahakan. Ya, hanya bisa mengambil manfaat dari apa yang kamu usahakan, tidak bisa mengambil manfaat dari usaha orang lain. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kalian juga tidak ditanyai untuk mempertanggungjawabkan apa yang dahulu kaum itu mereka lakukan. Ya, kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas perbuatan orang-orang dahulu. Ya, yang akan dimintai pertanggungjawaban orang dahulu, sebagaimana bagi mereka adalah amal mereka, ya, maka begitu juga dosa-dosa itu yang mempertanggungjawabkan juga mereka. Anda tidak ditanyai atau disuruh mempertanggungjawabkan dosa-dosa orang-orang sebelum kalian. Nah, ya, maka kedudukan mereka di sisi Allah, kesalehan mereka di sisi Allah, ya, itu tidak akan bermanfaat bagimu. Itu bermanfaat untuk mereka saja. Ya. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Pada hari tidaklah satu jiwa memiliki bisa membantu untuk jiwa yang lain. Ya, masing-masing itu akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri dan akan mengambil manfaat dari usaha mereka sendiri. Ya. Nah, jadi apa urusannya kedudukan mereka dan kesalehan mereka untukmu? Kedudukan mereka dan kesalehan mereka itu diri mereka sendiri. Ya, kalau Anda ingin mendapatkan kedudukan di sisi Allah seperti kedudukan mereka, ya usahalah seperti yang mereka usahakan, yaitu ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meninggalkan maksiat yang dahulu mereka juga meninggalkannya. Nah, bukan malah minta kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia supaya posisi Anda seperti posisi mereka. Ya, ini enak sekali ya, mereka yang lelah, Anda pinginnya malah disejajarkan dengan mereka, padahal amal Anda tidak seperti amalan mereka. Kalau ingin disejajarkan dengan mereka, maka beramalah saleh, kemudian cintai mereka, doakan mereka. Ya, na'am, bukan minta pada mereka. Na'am, ya. Oke lah, antum mungkin tidak bisa beramal ibadah seperti mereka. Na'am, tapi Anda bisa mendapatkan, ya, bisa bersama mereka nanti di yaumul qiyamah karena kecintaan Anda kepada mereka. Kecintaan itu dibuktikan dengan mendoakan mereka, kemudian berusaha mencontoh perbuatan saleh mereka, menjaga kehormatan mereka, ya, bukan malah minta kepada mereka. Ya, ini salah. Ya, ini salah. Baik. Syubhat yang kedua, mereka mengatakan, ya, ayat tadi, ya akhi, mereka mengatakan ayat tadi kan mengatakan, ya, menjelaskan bahwasanya
ini kan turun untuk orang-orang yang menyembah berhala. Untuk orang-orang yang menyembah berhala. Ya, kita tahu alasannya hanya sekedar alasannya, ngeles. Ini kan ayatnya turun untuk orang-orang yang menyembah berhala. Karena orang-orang musyrikin dahulu kan yang menyembah berhala. Ya. Sementara saya ini tidak menyembah berhala. Ya. Sementara saya ini tidak menyembah berhala. Saya ini hanya minta pada orang soleh. Ya. Dan saya meyakini tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa Anda samakan saya dengan orang-orang yang masa Anda menyamakan saya yang minta kepada orang saleh dengan orang-orang musyrikin yang minta kepada berhala? Ya. Kan beda jauh. Ini berhala, ini orang saleh. Anda ingin jadikan orang saleh ini seperti berhala? Ya. Maka jawabannya, ya, kita katakan bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu itu macam-macam. Ada yang menyembah berhala, ada juga yang menyembah atau minta pada orang saleh, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat, ya, ada yang menyembah orang-orang saleh, minta pada orang-orang saleh, ya. Dan jawabannya mereka ketika disuruh beribadah langsung kepada Allah, jangan minta kepada malaikat, jangan minta pada orang saleh yang sudah meninggal dunia. Jawaban mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami ini enggak minta kepada mereka, kami ini enggak beribadah kepada mereka melainkan supaya mereka memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah, atau melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami di sisi Allah sedekat-dekatnya. Ya. Nah, ini jawaban orang-orang musyrik. Ya. Jadi jangan Anda anggap orang musyrik itu hanya yang beribadah pada berhala saja. Ada orang-orang musyrik yang menyembah malaikat, ada orang musyrik yang menyembah orang saleh. Dan ketika mereka disuruh meninggalkan peribadatan seperti ini, peribadatan kepada Allah seperti ini, ya, mereka disuruh meninggalkannya, mereka malah menjawab, ya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Ya. Nah, kemudian syubhat yang ketiga, ya, mereka mengatakan orang-orang musyrik dahulu, mereka ini minta kepada berhala karena meyakini berhala ini bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Jadi mereka memang beribadah kepada berhala tadi karena mereka meyakini berhala ini bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Jadi mereka, doa mereka langsung tertuju kepada berhala, permintaan mereka langsung tertuju kepada berhala yang mereka ibadahi. Sementara saya tidak, saya mintanya bukan kepada berhala, saya mintanya kepada Allah. Tapi saya hanya menginginkan berhala-berhala ini memberikan syafaatnya kepada kami, bantuannya kepada kami supaya hajat kami kepada Allah itu dikabulkan. Ya. Nah, sebenarnya syubhat ini yang kedua sama yang ketiga itu hampir mirip, ya. Tapi sekali lagi ini hanya memang ngeles, ya. Yang namanya ngeles, ya, alasannya macam-macam. Ya, jadi orang-orang musyrik dahulu itu beribadah kepada berhala karena mereka meyakini berhala ini bisa memberikan apa yang mereka minta dari manfaat di dunia atau dari perlindungan dari yang madarat, dari perkara yang tidak disukai. Ya. Ini orang-orang musyrik dahulu kan seperti ini. Kalau saya tidak minta pada orang soleh ini, ya, kecuali syafaat saja. Maka jawabannya tadi kan sudah jelas ayatnya, bahwasanya mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Itu udah jelas bahwasanya mereka itu minta syafaat saja, ya, kepada yang mereka ibadahi. Dan
Kalau misalnya pun Anda tidak bisa menerima ayat ini, ya, maka sesungguhnya syafaat itu semuanya milik Allah. Dan Anda harusnya minta syafaat itu kepada Allah. Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah, ya, semua syafaat itu adalah milik Allah. Ya. Lahu mulkus samawati wal ard. Ya, miliknya Allah sajalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Nah, itu syafaat semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada seorang pun yang dia memiliki syafaat kecuali kalau dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali kalau dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi untuk mendapatkan syafaat itu ada dua syaratnya. Untuk mendapatkan syafaat itu ada dua syaratnya. Yang pertama, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. An tatluba min Allah Subhanahu wa taala wa la tatlub min ghairihi. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak minta kepada yang lainnya. Anda ingin mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada Allah. Bagaimana cara minta kepada Allah? Lakukan apa yang Allah sebutkan atau Rasulullah sebutkan supaya mendapatkan syafaat. Ya. Nah, di antaranya adalah dengan apa? Berdoa setelah azan. Berdoa setelah azan. Ya, ketika muadzin azan maka kita mengikuti. Kemudian thumma saluli alwasilah, thumma saluli alwasilah, fa innaha manzilatun fil jannah, ya, li'abdin wa arju an akunahu wa man sa'ala Allah wa man sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ati, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mintalah kalian kepada Allah wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was salatil qa'imah ati Muhammadin al-wasilah wal fadilah. Berarti kita minta apa? Wasilah kepada Allah untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad. Karena dengan meminta wasilah kepada Allah untuk Nabi Muhammad, maka kita nanti akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Man sa'ala liyal wasilah, barang siapa yang meminta untukku wasilah, halat lahu syafaati, maka halal baginya syafaatku. Ya, atau kama qala Nabi SAW. Kemudian apa lagi? Ya, kemudian banyak bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika kita mengucapkan salawat kepada Nabi, kita itu sedang meminta kepada Allah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, ya, berikanlah salawat dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad SAW. Minta kepada Allah salawat, ya, untuk Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang memintakan salawat, ya, kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad SAW, maka kita akan mendapatkan syafaat beliau. Kemudian apa lagi? Memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan hadits Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling beruntung nanti di yaumil qiyamah dengan mendapatkan syafaatmu? Maka Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam dirinya, dialah yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin minta syafaat, ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, bukan minta kepada Nabi, mintanya kepada Allah. Karena Allah berfirman, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, syafaat itu semuanya milik Allah. Bagaimana biar bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, minta kepada Allah. Bagaimana cara minta kepada Allah? Lakukan apa yang Allah perintahkan, yang dengannya kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana perintah itu bisa langsung dari Allah Subhanahu wa taala atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi hakikatnya
orang yang memintakan wasilah untuk Nabi Muhammad kepada Allah, hakikatnya dia sedang meminta syafaat kepada Allah. Orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yakni memintakan salat dan salam kepada Allah untuk Nabi Muhammad, hakikatnya dia sedang minta syafaat kepada Allah, syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang ingin mencari syafaat Al-Quran, maka lakukan apa yang Allah perintahkan, baca Quran. Jadi hakikatnya orang yang baca Quran, dia sedang minta syafaat kepada Allah, syafaat dari Al-Quran ini. Jadi bukan minta kepada Nabi Muhammad SAW, bukan minta kepada orang saleh. Ya, orang-orang saleh ini bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya dengan cara apa? Duduk bermajlis bersama mereka, ya, duduk bermajlis pada mereka, kemudian mengikuti, ya, nasihat-nasihat baiknya yang tidak bertentangan dengan syariat, ya, menjaga kehormatannya. Nah, ini hakikatnya kita sedang minta kepada Allah syafaatnya orang-orang saleh, bukan minta langsung kepada orang saleh. Ya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya semua syafaat itu adalah milik Allah, itu agar kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya makhluk-makhluknya nanti pada yaumul qiyamah bisa memberikan syafaat, itu kita, ya, supaya kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa juga mendapatkan syafaat mereka nanti di yaumul qiyamah. Ya, sudah penjelasannya sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, sudah jelas semuanya. Dan tidak ada satupun di dalam Al-Quran dan Sunnah yang menyuruh kita supaya mendapatkan syafaat orang-orang tadi, menyuruh kita untuk minta kepada mereka syafaat. Tidak ada. Yang ada, kita disuruh untuk minta syafaat kepada Allah SWT melalui apa-apa yang diperintahkan oleh Allah maupun oleh Rasulullah SAW. Ya, nah, ini syarat yang pertama, mintanya kepada Allah. Syarat yang kedua, orang yang akan mendapatkan syafaat itu hanyalah orang-orang yang bertauhid. Ya, orang-orang yang bertauhid dan bukan orang-orang yang berbuat syirik. Allah berfirman, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang yang ia ridai, bagi orang yang Allah ridai. Dan Allah tidak ridha kecuali pada ahlu tauhid saja. Ya, dan Allah tidak ridha kecuali kepada ahli tauhid saja. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah ada izin dari Allah untuk hamba-hamba Allah tadi yang memiliki syafaat, ya, supaya dia itu memberikan syafaat kepada yang lainnya. Ya, kalau sudah ada izin, maka mereka baru bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Nah, tapi izin mereka ketika memberikan syafaat itu juga hanya untuk orang yang Allah ridhai saja. Mereka diizinkan memberikan syafaat oleh Allah, tapi untuk orang-orang tertentu saja. Tidak untuk setiap orang yang mereka inginkan. Ya, tapi orang tertentu saja. Ya, siapa mereka? Yaitu ahlu tauhid saja yang bisa mendapatkan syafaat. Kalau bukan ahlu tauhid, maka tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa mendapatkan syafaat. Ya, nah, syafaat keselamatan yang tidak bisa. Loh, kan Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada pamannya, itu khusus saja. Ya, itu hanya khusus untuk Nabi dan untuk pamannya saja. Selain Nabi dan selain paman beliau nggak bisa. Dan itu pun syafaatnya hanya sekedar meringankan azab. Itu pun, ya, rasanya orang yang paling keras azabnya, orang yang paling berat azabnya. Padahal dia orang yang paling ringan azabnya nanti di yaumul qiyamah. Nah, baik, ini 3 syubhat yang paling besar. Semoga kita bisa memahaminya dan diusahakan kita memahami dalil-dalilnya, ya, memahami dalil-dalilnya dan menghafalnya. Ini sudah ada semua, ya, di dalam Al-Quran. Baik. Nah, kita break sebentar dan insyaallah kita masuk ke sesi yang kedua dari kajian kita di hari ini. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.